dengan baik. Untuk materi sekarang ya, pagi ini yaitu masalah yang akan kita pelajari mengenai pantun. Minggu yang lalu kita telah mempelajari dan kemudian saya memberikan suatu tugas untuk membuat satu bait pantun. Tetapi ada beberapa yang tidak mengikuti daripada ciri-ciri pantun. Sebelum kita membahas atau membuat daripada pantun, situ kemarin ada ciri-ciri daripada pantun. Ada beberapa ciri, diantaranya ciri-ciri pantun yang pertama adalah di situ dia bersanjak satu bait terdiri dari 4 baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ya, ini namanya, kalau dilihat ini namanya satu bait. Ini satu bait terdiri 4 baris. 1, 2, 3, 4. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, satu baris ini dia harus mempunyai 8 sampai dengan 12 suku kata. Dalam kalimat itu terdiri dari satu kalimat terdiri dari beberapa kata. Satu kata terdiri dari beberapa suku kata. Nah, di sini ciri-cirinya satu baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Acaranya ini kata bermain di taman dengan akur. Di sini bermain satu kata, di taman satu kata, dengan satu kata dan aku. Nah, baris pertama ini dia ada 4 kata. Nah, satu kata ini satu kata terdiri dari beberapa suku kata. Kata bermain, ini ada 3 suku kata. Taman, kata di taman 3, dengan 2, dan aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sudah mencukupi 8 sampai dengan 12 suku kata. Ini sudah termasuk ciri-ciri. Jadi satu baris itu ada 8 sampai dengan 12 suku kata. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian dia ini bersanjak. AB. Kalau kemarin ada beberapa anak yang membuat pantunnya itu bersanjaknya A. Nah, sekarang kamu perhatikan yang dikatakan sanjak ini, dilihat akhir bunyinya dikata dengan akur. Baris yang kedua jangkit, hurufnya T. Baris kedua ketiga kata syukur. Kemudian baris keempat kata sakit. Nah, ini dilambangkan dengan kata A, yang ini dengan kata B, kemudian ini lagi yang A dengan yang ini juga kata B. Jadi dia bersanjak AB. Jadi akhir bunyinya harus sama. Baris ke-1 ini harus sama dengan baris ketiga. Ini harus sama. Akur dan syukur itu harus sama. Kemudian baris kedua ini harus sama dengan baris keempat, kata jangkit dan sakit. Nah, itu bunyinya yang dikatakan bersanjak itu, jadi akhir bunyinya itu harus sama.
Jadi A yang baris pertama dilambangkan dengan kata A, baris yang kedua dengan B, baris ketiga dengan A, baris keempat dengan B. Itu namanya bersanjak ABAB. Jadi kalau kamu ingin membuat, dilihat akhir bunyinya dulu, ya. Jadi baris pertama harus bunyinya itu harus sama dengan ketiga. Ini yang pertama harus sama dengan ketiga. Yang kedua harus sama dengan yang keempat. Jadi itu yang disebut bersanjak ABAB. Kemudian dalam pantun ini ada cirinya, itu ada sampiran dan juga disebut dengan isi. Ya, ada sampiran, ada juga isi. Yang disebut dengan sampiran yaitu baris ke-1 dan kedua itu disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi daripada pantun. Tuh, itu ciri-cirinya diantaranya. Jadi ciri-ciri yang pertama, pantun itu terdiri dari bait per bait. Kemudian satu bait terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Nah, kemudian ciri yang ketiga, dalam pantun itu ada yang disebut dengan sampiran, ada juga yang disebut dengan isi pantun. Kemudian ciri yang selanjutnya, pantun itu harus bersanjak ABAB dan mempunyai sanjak itu akhir, ya, akhir bunyi daripada pantun tersebut. Jadi baris ke-1 harus sama dengan ketiga, baris kedua harus sama dengan keempat. Jadi kata akur harus sama dengan syukur, kata jangkit harus sama dengan kata sakit. Jadi huruf akhirnya harus sama. Itu ciri-ciri daripada pantun itu diantaranya. Nah, kemarin itu masih bukannya salah, ya, masih banyak yang belum sesuai dengan ciri-ciri pantun tersebut. Oleh karena itu, Bu Guru akan mengulang kembali. Nanti tugas kamu itu di halaman 8. Di halaman 8 itu ada pantun. Ada 2 pantun. Kemudian nanti kamu perhatikan pantun A dengan pantun yang B. Nanti kamu tentukan. Ada ciri-ciri pantun yang A, dia itu sanjak yang digunakan dalam pantun A itu sanjaknya apa? Jumlah suku dalam setiap baris. Nah, mungkin kalau yang cara menghitungnya jumlah suku dalam setiap baris. Di situ nih tadi seperti ini. Ini baris ketiga, ya. Mari kawan kita bersyukur. Ini 1 kalimat, 2, 3, 4. Cara menghitungnya dalam baris ketiga, kata mari kalau kita uraikan ada 2 kata ma dan ri. Kawan dan ka dan wan. Kata kita ki dan ta. Bersyukur, bersyukur. Nah, dalam baris ketiga dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Nah, dan yang di situ yang di halaman 8 ada pantun. Kamu tentukan jumlah suku dalam setiap baris. Bus salah satu alat transportasi. Nah, kita kira-kira baris pertama itu ada berapa suku katanya? Ya. Kemudian tentukan bagian yang sampiran itu yang mana, yang disebut dengan sampiran yang mana. Jadi yang disebut dengan sampiran itu baris ke-1 dan baris kedua, ini namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi.
di halaman 8 itu ada dua buah pantun A dengan yang B. Ya. Kiranya untuk pelajaran pada hari ini cukup sekian mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.